supaya dia itu selamat daripada pekerjaan yang syubhat, yang samar, yang meragukan ya. Jadi ta'aruf itu ya, ada ta'aruf yang syar'i, ada yang ta'aruf ghairu syar'i. Tapi wat'i namanya itu, atau adat ya, adat istiadat. Jadi ta'aruf yang diperbolehkan itu adalah ta'aruf yang sesuai standar syariat. Seperti saya jelaskan tadi, dia itu sudah berazam untuk menikah. Kemudian dia itu ada kemungkinan untuk diterima, itu syarat yang kedua. Syarat ketiga, dia itu hanya melihat wajah dan tangan. Syarat yang ketiga, keempat dia itu artinya bukan cuma main-main gitu ya. Dia memang ada azam untuk melihat dan kemudian menikah kalau cocok gitu ya. Nah, itu ta'aruf sebenarnya. Sehingga kalau untuk menghindari ya, solusinya untuk menghindari kalau semua saya ta'aruf dulu kemudian nggak jadi gimana gitu loh. Nanti kan saya malu dan sebagainya. Saya sendiri kan sering saya menjadi complang ya kata orang itu ya. Ada orang yang mencari jodoh di Putri, maka ketika saya pertemukan, kalau memang sudah diizinkan orang tuanya kepada saya, ya, saya pertemukan ya, dengan dia itu bawa teh misalnya, bawa minuman ya, kemudian bawa jalan ke depan laki-laki itu, ada ustazahnya yang melihat atau ada saya sendiri situ, atau ada orang tuanya. Kemudian setelah duduk, dia melihat sekilas, dia juga melihat sekilas, ya sudah, mungkin dia berbicara sebentar, ada kita di situ, ya kemudian dia masuk lagi. Dan saya tidak mengatakan pada si perempuan, ini fulan-fulan ya, yang melihat kamu itu fulan-fulan, enggak, saya jelaskan. Sebagaimana saya nggak jelaskan juga kepada si laki-laki itu. Nanti kalau sudah cocok, baru kita jelaskan siapa dia. Gitu. Supaya tidak timbul keyakinan yang kemudian tidak sesuai dengan keyakinannya. Akhirnya kecewa kan? Gitu. Itu terjadi seperti itu. Tapi melakukan nadro itu sendiri, itu hukumnya sunnah. Kalau sudah si laki cocok, baru kemudian kita kasih tahu kepada si perempuan, ternyata yang lihat kamu tadi kemarin itu dia cocok kepada kamu. Gimana menurut kamu? Kalau kamu merasa cocok, ya sudah kamu telepon aja semua dua kamu musyawarahkan. Baru kasih tahu. Itu kan lebih aman. Gitu. Jadi terhindarkan daripada aib dan sebagainya. Tapi kita sudah melaksanakan dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seharusnya ta'aruf yang syar'i itu ya seperti itu. Tapi kalau ta'aruf iseng juru apa namanya kalau istilahnya anak muda sekarang kalau malam ahatan itu malam mingguan apa? Bukan. Itu kalau sudah malam mingguan apa namanya itu? Cuci mata apa lagi ya? Apa? Malam minggu itu biasanya itu. Apa? Ada istilahnya itu anak-anak muda. Bukan selain cuci mata itu ada gitu. Misalnya setelah itu kemudian kalau sudah ada yang cocok, serius, chattingan. Makanya nanti ngasih nomor telepon, nanti chattingan, cocok-cocok, pertama kali sampai malam tidak tidur dan sebagainya. Ini yang terjadi sekarang itu seperti itu. Nanti setelah itu akhirnya ketemuan akhirnya senang, akhirnya pacaran. Nah itu sudah dimulai dari itu. Kalau sudah mulai seperti itu, jangan harap nanti akhirnya jadi bagus. Kenapa? Awalnya sudah tidak bagus. Awalnya sudah dilakukan sesuatu yang membuat murka Allah, yang bikin apa kehidupannya. Ingat satu hal, bahwasanya kehidupan itu adalah, kata Nabi SAW, innamal hayatu dainun, innamad dinu dainun. Apapun yang kita lakukan itu hutang. Hutang kepada siapa? Hutang pada Allah. Itulah maksud Nabi SAW bersabda, kun ma'al khalqi kanlah khalqa. Kamu jadilah bersama makhluk seakan tidak ada makhluk kecuali kamu dan Allah. Jadi Nabi SAW lebih jelasnya, kalau nggak ngerti, Nabi SAW menjelaskannya dalam hadis. Innal birra la yabla, wadzamba la yunsa, waddayan la yamut, faf'al ma syi'ta fakamata dinu tudan. Jadi kata Nabi SAW, yang namanya kebaikan itu tidak mungkin sirna. Yang namanya dosa tidak mungkin dibiarkan, tidak mungkin dilupakan. Yang namanya zat yang menuntut balas selalu ada mengawasi. Kalau kamu sudah tahu itu, silahkan lakukan apa saja. Melakukan kebaikan silahkan, melakukan keburukan silakan, tapi ingat, setiap kamu melakukan sesuatu berarti itu hutang kepada Allah. Jadi kalau kita berdosa berarti kita menghutangi kepada Allah. Untuk apa? Allah akan membayar dengan kesengsaraan, keapesan, kesulitan, himpitan dan sebagainya. Tapi kalau kita hutangi dengan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan membayarnya, melunasinya dengan apa? Kebahagiaan, kemudahan, kesenangan, kegembiraan. Itu yang akan diberikan Allah Ta'ala.
Nah, oleh karenanya hiduplah menghutangi Allah dengan kebaikan sehingga kita akan hidup dalam keadaan bahagia. Jangan kita hidup dari awal sudah kita menghutangi Allah Ta'ala dengan kemaksiatan. Akhirnya Allah Ta'ala itu akan membalasnya dengan apa? Dengan kesengsaraan. Nah, itu siapa yang menjadi penyebabnya? Kita juga. Nah, jadi yang dilarang oleh Allah Ta'ala jangan lakukan. Nah, oleh karenanya Allah Ta'ala kemudian berfirman dalam Al-Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna bi amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya kalian berhati-hati untuk melanggar perintahnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sampai kamu lakukan, maka Allah berhati-hatilah mereka karena Allah akan menimpakan pada mereka suatu fitnah atau azab yang pedih. Itu di dunia sebelum di akhirat, apalagi nanti di akhirat. Gitu. Nah, jadi oleh karenanya, ayo anak-anak muda ta'aruf dengan yang syar'i. Jadi kalau belum waktunya ta'aruf, nggak usah ta'aruf, ya. Karena apa? Kalian masih belajar, ya sudah, kalian itu jangan ta'aruf. Kalau sudah waktunya menikah, baru kita ta'aruf. Nah, jangan kita cari kesempatan di dalam kesempitan, jangan gitu. Nah, jadi kalau kita itu belum diperbolehkan untuk berinteraksi, jangan berinteraksi. Nanti kalau sudah berinteraksi, akhirnya kita kena. Nah, makanya sampai ada istilah zubihal ilim baina afkhatin nisa. Kalau kita itu masih belum selesai belajarnya, jangan main-main sama perempuan. Karena apa? Karena yang namanya ilmu itu dipenggal, disembelih di antara dua selangkah perempuan gitu loh. Artinya apa? Kalau seorang pelajar belum selesai, dia kawin, akan berantakan pelajarannya. Mau tidak mau gitu loh. Nah, seperti saya contohnya. Ketika saya berangkat ke Madinah, ya, itu saya alhamdulillah betul-betul memaksimalkan waktu tahaddusan bi ni'mah, ya. Untuk apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, itu artinya tahaddusan bi ni'mah gitu. Nah, sehingga apa? Saya punya kegiatan-kegiatan dan jadwal yang sangat penuh, sehingga apa? Sehingga saya maksimalkan waktu di sana. Saya tidur hanya 4 jam gitu. Saya ngulangi hafalan itu hampir setiap minggu, dari mulai hafalan zubat saya, alfiyah saya, Imriti saya, Mulha saya, Jauhar Tauhid saya, itu ada 13 atau 14 macam matan, itu yang harus dihafal di sana. Saya hafalkan dalam waktu 6 bulan itu semuanya. Dan saya ulang, bukan cuma hafal saja di awalnya, tapi terus saya ulang dan saya pertahankan. Sehingga saya baca zubat dan alfiyah itu dalam waktu 1 jam 1/4, enggak salah, enggak pakai pegang kitab. Kenapa? Setiap malam Jumat saya ulang semuanya. Setiap malam Jumat itu hafal saya ulang setiap malam Jumat. Jadi malam Jumat itu malam panjang, menurut teman-teman kami, tapi kami jadikan untuk saya sendiri, saya jadikan malam Jumat itu adalah malam untuk mengulangi hafalan-hafalan saya. Subhanallah, setiap minggu, setiap malam Jumat pasti saya ulang. Begitu saya pulang dari Madinah sampai di Indonesia, yang seminggu kemudian saya langsung kawin, menikah. Subhanallah, sampai sekarang saya tidak pernah mengulangi satu pun daripada hafalan-hafalan saya. Kenapa? Menikah. Sudah banyak kesibukannya, sudah banyak bebannya, sudah banyak dipikirkannya. Nah, oleh karenanya anak-anak muda, kalau belum waktunya menikah, jangan menikah. Jangan bermain-main api. Kalau sudah kena, terbakar, ya habislah, melepuh kita. Itu yang terjadi gitu. Jadi yang namanya akhir kehidupan atau puncak karir kita itu bukan perempuan, bukan. Puncak karir kita, puncak keinginan kita, puncak cita-cita kita itu adalah meraih dan menggapai ridhonya Allah. Perempuan, orang tua, itu semuanya adalah sebuah sarana untuk kita menggapai ridhonya Allah. Jangan jadikan tujuan akhir kita itu ke sana, jangan, rugi kita. Cari banyak hal yang bisa kita dapatkan lebih daripada itu semuanya, ya. Bahkan kalau sudah kita dapatkan itu, maka perempuan semuanya akan berebutan untuk dapatkan kita gitu. Nah, jadi seperti itu, ya.